dan Yuk Kabupaten Mojokerto 2021 jatuh kepada Rizky Ardiansyah dan Yuk Fahma Airisa. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis saya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, ketemu lagi di channel Sakinah Menyapa. Nah, hari ini yang kita sapa adalah generasi-generasi muda yang potensial, dan ini bisa jadi teladan bagi generasi muda dan sahabat Sakinah sekalian. Nah, langsung kita sapa saja ya. Narasumber kita kali ini Gus dan Yuk Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Yuk Fahma dan Gus Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat nggih hari ini nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sebelumnya terima kasih telah hadir di studio Sakinah Menyapa dan selamat karena kemarin bulan September ya? Agustus. Oh, Agustus. Ini dinobatkan sebagai Gus dan Yuk Kabupaten Mojokerto. Ya. Nah, ini sudah beberapa bulan lah ya jadi Gus dan Yuk. Apa nih bedanya sebelum dan sesudah jadi Gus dan Yuk itu? Untuk yang bedanya mungkin ini lebih diharuskan, terutama kan saya kan yang sebelumnya lebih apa ya, kurang dari main IG itu kayak kurang gitu. Bermain di media sosial. Iya benar. Oke, Jadi untuk setelah saya dinobatkan menjadi Gus Kabupaten Mojokerto tahun 2021, ini saya diharuskan lebih membranding diri saya gitu. Tadi sebelumnya memang agak kuper gitu ya kalau di medsos ya. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya dari ini melatih saya untuk lebih nge-branding diri saya lagi melalui IG. Kalau Ivama gimana Ivama? Kalau aku sih lebih di self improvement ya. Karena kan kalau di Gusyu ini sebelumnya ada kayak karantina gitu. Dan di situ itu kita diwajibkan untuk disiplin, kita gimana appearance kita itu gimana, itu jadi karena kebiasa kayak gitu jadinya makin kesini ya enjoy aja gitu kayak gimana aku sama orang, gimana aku bermake up kayak gitu sih. Nah ini kan Gus dan Yuk itu kan sebuah gelar yang melekat nah ya kan ya. Selama ini yang Mas Adit boleh agak kuper jadi akhirnya membuka diri gitu kan ya. Mbak Fahma mungkin ya lebih disiplin dan sebagainya. Nah itu kan akhirnya gak patah nakal. Kau ini aneh-aneh kan ya piye gimana nggak tertekan tuh? Kalau menurut saya sih lebih apa ya, lebih pandai-pandai menempatkan diri sih. Betul, jadi gimana bisa menempatkan diri di tempat yang tepat aja sih. Jadi kalau dibilang nggak nakal ya nggak juga. Kan ya selayaknya manusia aja. Kan kalau kita juga hidup di bermasyarakat kan kita juga harus menghormati norma-norma ya. Ya sama aja sih. Nggak ada yang tuntutan-tuntutan yang memberatkan kita gitu. Oke. Kalau perlu tahu, katanya ya nakal dikit-dikit lah. Apa kebandelan kenakalan Yuk Fahma nih? Ya paling kayak males kuliah gitu. Males kuliah. Apalagi kan kuliah pagi. Tapi ya seling molor. Iya. Sedikit kayak tugas jadinya ya mepet-mepet deadline lah ya gitu. Tapi kan tetap dikerjakan yang penting. Kalau Gus Ardi apa nih? Mungkin ini sih, kalau kan di masa pandemi ini kan sekolah saya daring. Pertama saya masih SMA kelas 12. Itu kalau daring itu agak gimana gitu kalau lihat Zoom. Nah, gitu. Terus beberapa hari ini kan udah banyak masuknya juga UAS juga. Jadi walaupun masih ada tugas-tugas saya yang belum terselesaikan, walaupun kayak Yufama tadi mepet deadline, tapi alhamdulillah selesai. Oke, kalau Gus Ardi ini kelas 12. Kelas 12 SMA Negeri 1 Suko. Kalau Yufama? Saya semester 7 di UPN, jurusan Teknologi Pangan. Jurusan Teknologi Pangan. Wah, ini nanti jadi sarjana
apa ya kira-kira STP. bahasanya? STP, sarjana Iya. teknologi pangan ya? Iya. Oh, mengolah bahan-bahan untuk pangan. Iya, jadi Oke. pasca panen sampai jadi makanan gitu. Apa sih cita-citanya? Cita-citanya sebenarnya pingin jadi ahli gizi. Ahli gizi. Pengennya gitu, cuma ya keranta lagi ya nanti kedepannya gimana. Oh, Diusahakan aja cita-citanya. Ya, amin. Kalau Gus Ardi, Kalau rencananya yang ini kan setelah ini saya mau lulus SMA kan. Pengennya itu ambil teknik geologi sih mas. ngapain ambil geologi itu? Soalnya saya kepingin aja kayak gimana sih kita mempelajari tentang bumi ini, bebatuan dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi kan akhir-akhir ini kan ada info tentang gunung yang meletus itu tuh. Nah mungkin nanti saya juga dengan saya masuk ke jurusan ini saya juga mengetahui kenapa sih ini bisa meletus dan lain Oke, sebagainya. artinya gitu. bisa lebih bermanfaat lah ya Iya. bagi masyarakat dan orang lain. Nah, bisa diceritakan enggak dulu itu mulai pertama daftar, proses karantina sampai kemudian berhasil nih dinobatkan Gus Danyu itu berapa lama prosesnya, terus apa aja yang harus dilakukan? Kalau dari pertama kali daftar ya, jadi dulu waktu daftar itu sekitar bulan Juni atau Juli gitu, kita diwajibkan untuk buat video profil tentang wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Awalnya itu aku dulu buatnya di Delundung, di Trawas. Delundung, air terjun Delundung. Iya, terus abis gitu kalau udah buat video profil kita diwajibkan untuk upload di sosial media kita. Setelah itu ada seleksi yang pertama itu ada seleksi administrasi sama interview singkat gitu. Jadi di situ kita dimintai untuk menceritakan apa motivasi kita ikut. Terus kita juga disuruh catwalk singkat gitu. Setelah itu baru masuk ke pengumuman 30 besar. 30 besar. Di 30 besar ada seleksi tahap 2. Di situ ada interview sama personality. Apa itu isinya personality itu? Kalau di interview itu kayak kita ditanyai wawancara mengenai diri kita, pribadi kita. Kalau ke personality-nya itu kan ada kayak satu grup gitu di sesi untuk masuk ke ruangan. Nah, itu ada juri yang memberi kita case sebuah masalah dan kita harus menyelesaikan bersama-sama sesuai dengan argumen kita. Untuk awal itu ya, itu ada berapa orang peserta yang kemudian Peserta yang awal banget terdaftar tuh lebih dari 200 ya. Iya. Dari 200, setelah itu tersaring 30 pasang dan akhirnya menjadi 15 pasang finalis. Jadi Gus Ardi dan Yuk Fahma ini telah menyisihkan 200 lebih peserta Gus dan Yuk sebelumnya. Iya. Nah, sahabat Sakinah, ini menjadi motivasi bahwa Gus dan Yuk Kabupaten Mojokerto ini pasti akan mempunyai banyak fasilitas, akan juga mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, rahasianya apa? Yang bisa dibagi nih kepada sahabat Sakinah sekalian, apa yang harus dipersiapkan jika mereka ini ingin ikut Gus dan Yuk beberapa tahun mendatang mungkin. Monggo. Kan pada dasarnya kalau Gus Yuk itu sebagai duta wisata nih. Jadi ya yang harus dipersiapkan adalah gimana basic things seorang duta. Mungkin di pembawaan dirinya, public speaking, terus appearance-nya juga. Jadi ya sebenarnya cukup jadi diri sendiri aja sih, cuma kita harus improve diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kalau menurut Gus Ardi? Setuju banget sih, soalnya yang saya tekankan itu lebih di public speaking sih mas sebenarnya, karena kita kan terutama sebagai duta wisata dilihat cara kita, pembawaan kita, terutama cara bicara kita, kesopanan kita seperti itu. Jadi mungkin itu ya salah satu kunci penting. Nah, berarti kayak sekarang ini kan ya, Yeah. lagi public speaking di depan banyak orang, nanti juga akan dilihat oleh sahabat Sakinah nih dimanapun, ini juga memang harus ditata ya. Iya. Ada pelatihannya tersendiri enggak sih? Mungkin lebih berlatih sendiri sih mas kalau saya. Jadi di rumah itu berarti ngomong di kaca, mungkin kayak gitu. Terus di sekolah itu kan saya juga ikut organisasi. Jadi secara tidak langsung cara saya berbicara itu terlatih, apalagi waktu masuk prakarantina Gus Yuk itu. Karena di
dalam prakarantina itu sendiri kita juga dilatih kok gimana caranya kita ngomong, gimana caranya kita jawab pertanyaan. Jadi sambil kita ikut lomba nih, kita juga bisa self improvement gitu. Oke, jadi intinya jadilah diri sendiri dan asah pengetahuan tentang wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, sebagai duta wisata nih ya, Gus dan Yu ini masa pandemi masih ya tarik ulur lah ya, kebijakan pemerintah kadang dibuka kadang ditutup ya. Iya. Nah itu terus jadi duta wisata di masa pandemi apa dan bagaimana untuk mempromosikan itu? Untuk mempromosikannya yang pertama tentu melalui pembuatan video ya. Jadi kita promosi lewat IG, YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya pariwisata ini tetap hidup, tetap berjalan dengan baik seperti itu. Kan meskipun juga lagi pandemi nih, kan ada terobosan baru dari Kemenparekraf tentang mungkin seperti e-tour atau virtual tour gitu. Dan juga selain itu kan kita ada SK baru dari Bupati kalau misalnya tempat-tempat wisata yang udah punya QR code itu bisa membuka warna wisatanya. Ya kita sebagai duta wisata ya turut membantu para pelaku-pelaku wisata buat gimana sih caranya buat dapat QR code itu gimana biar tetap bisa buka. Jadi kita juga selain untuk menyebarkan informasi-informasi wisata di Mojokerto, kita juga melakukan pendampingan sama pelaku wisatanya. Oh, jadi begitu ya. Jadi tetap juga memberikan edukasi kepada pelaku wisata, juga tetap mempromosikan kepada masyarakat agar wisata di Kabupaten Mojokerto lebih dikenal dan lebih maju mungkin ya. Nah, menurut sampean berdua nih, apa sih kelebihan dari wisata yang ada di Mojokerto? Banyak banget sih ya. Iya, banyak banget. Terutama dari Trawas seperti kita tahu, kemudian peninggalan-peninggalan yang ada di Trawulan. Apalagi yang ada di Desa Bejijong itu kan ya. Iya, kemarin kita berhasil menjadi juara 3 kategori CHSE di ajang Desa Wisata Indonesia yang desa dilakukan mana itu? Desa Bejijong. Oh, juara 3 nasional ya? Iya, nasional. Apa yang ada di sana itu? Kalau di Bejijong itu benar-benar sebenarnya banyak banget yang bisa digali. Di sana ada situs Brahu, ada Buddha Tidur. Kalau yang UMKM-nya juga banyak, ada Cor Kuningan, ada batik. Jadi banyak banget yang bisa digali di satu desa itu. Gimana coba desa-desa lain kan lebih banyak lagi yang bisa digali di Kabupaten Mojokerto. Oke, boleh nih disampaikan kepada sahabat Sakinah ataupun siapapun yang akan mengunjungi channel ini untuk mengunjungi Desa Bejijong. Oke. Buat sahabat-sahabat Sakinah, kalau di Mojokerto ada desa wisata yang namanya Desa Bejijong. Di sana kalian bisa menemuin banyak banget wisata yang bisa kalian kunjungi. Ada wisata sejarah, wisata UMKM, dan di sana kuliner juga ada karena di sana di Trawulan kita punya kuliner khas yaitu sambal wadar. Jadi jangan lupa buat sahabat Sakinah buat kunjungin ke Desa Bejijong. Oke, tepuk tangan dong. Tahu nggak sih kenapa sih saya ingin meromosi Desa Bejijong? Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan itu masa kecil saya di sana sebenarnya. Jadi meromosi Desa Kudewa sebenarnya. Begitu. Oke, kalau saat dulu di karantina, saat proses menjelang malam puncak lah ya bahasanya ya. Itu apa saja? Kayak katanya sih ketat juga, kayaknya agak berat gitu. Apa aja yang dilakukan di sana? Jadi gini, setelah kita prakarantina mas sebelumnya, prakarantina dulu sebulan, habis itu ada karantina 2 hari ya Mbak Yuga? Iya, 2 hari. Ya, itu setelah kita prakarantina di dinas sebulan, habis itu kita sebulan itu ngapain aja waktu itu? Sebulan kita dilatih untuk public speaking, menjawab pertanyaan. Karena kan nanti waktu hari H itu kita dikasih pertanyaan sama juri dan kita harus menjawabnya dengan cepat dan tepat gitu. Kemudian setelah sebulan prakarantina, habis itu ada karantina 3 hari itu di Trawas. Nah, di situ ada 1 malam yang merupakan puncak penilaian dan di situ dibuat sebagai dasar pada saat di panggung nanti dipanggil 7 besar. Begitu. Iya.
Nah, biasanya di Gus dan Yu ini kan punya talent-talent masing-masing kan ya. Ada yang nyanyi, mungkin nari, atau apalagi yang waktu itu ada di antara teman-teman itu. Ini monolog juga. Ada yang Ada monolog. yang orasi, Orasi. ada yang dance, Dance. tari tradisional. Silat juga ada. Silat juga Bela ada. diri. Nah, tapi bukan silat lidah kan ya? Apa? Bukan silat lidah kan ya? Bukan. Oh, Enggak. bukan. Pencak silat lah ya. Pencak Iya. silat. Kalau silat lidah itu saya aja lah. Oke, kalau talent dari Gus Ardi dan Yuk Fahma ini apa nih? Kalau boleh tahu nih. Mungkin Yufama dulu. Kalau saya sebenarnya lebih ke desain grafis, desain karena saya grafis. juga desainer grafis. Cuma waktu kemarin ada tes unjuk bakat, saya nyanyi sih. Lo ke nyanyi kalau Gus Ardi? Sama sih saya juga nyanyi. Sama-sama nyanyi. Tapi juga ada apa? Main gitar juga bisa. Main gitar. Wah, tau gitu tak minta bawa gitar tadi. Boleh enggak nih? Duet boleh atau nyanyi sendiri boleh ya. Talent dari Gus Ardi dan Yuk Fahma. Monggo. Nyanyi apa nih Gus Ardi? Mendungkan Puden mungkin ya. Oh, oke. Mas Syafiq tahu nggak? Tahu lah. Tahu ya. Gimana kalau duetnya bertiga aja? Iya, tiga itu Jadi trio jangan kita. duet, jadinya trio. Atau sama-sama semua nanti ya. Sama teman-teman. Pun monggo. Ayo. Mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis saya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Oke. Luar biasa sampai saya terenyuh ini melihat Gus dan Yuk ini duet. Nah, setelah kemarin jadi Gus Yuk pasti banyak hal lah ya yang kemudian bertambah di kehidupan sehari-hari. Apa aja diantaranya? Fasilitas ataupun apa ya, bertambah teman atau juga pengetahuan dan sebagainya, apa aja? Tentu sih kalau teman, relasi, saya banyak mendapatkan teman terutama melalui paguyuban ini. Banyak teman-teman saya yang dari Trawas, kemudian Mojosari, juga kenal Yuk Fahma yang sebelumnya. Oh, ini Yuk Fahma ini merupakan senior saya di SMA Suko. Oh, sama-sama dia sama Suko. Kebetulan Iya, dari benar. SMA Oke, juga. oke, kita sapa nih teman-teman Suko. Kemarin juga Pak Kepala Sekolah sampean ya, Iya, Kepala Sekolah sampean yang ini baru, juga iya. kita undang di sini. Oke. Mungkin boleh disapa nih melalui channel ini teman-teman di SMA Suko atau juga Pak Kepala Sekolah itu, monggo. Halo teman-teman semuanya, kita sekarang lagi di podcast Sakinah Menyapa. Oke, ngono dong. Kurang. Ya ini mudah ya gak apa-apa sih. Iya, Ya, enggak apa-apa, oke. aja. Nah, dengan mulai banyak teman juga dapat juga tambahan lah ya, mungkin dapat beberapa pelatihan untuk pengembangan diri. Nah, setelah ini mau ngapain? Setelah ini di paguyuban sendiri mau mengadakan seleksi internal buat duta wisata di Jawa Timur, yakni Raka-Raki Jawa Timur. Oh, inilah masih diseleksi lagi, tidak Iya. otomatis ya? Iya Tidak. enggak, jadi di internal paguyuban ada seleksi untuk maju ke raka-rakinya gitu. Jadi nggak terbatas kita yang juara kemarin langsung maju, enggak, cuma kita tuh juga memberikan kesempatan buat angkatan-angkatan sebelumnya yang belum maju, yang berpotensi untuk maju nanti didaftarkan untuk menjadi Raka-Raki Jawa Timur. Untuk mengikuti itu ya. Iya. Nah, itu sampai berapa angkatan yang sebelum-sebelumnya, ada batasan atau enggak? Enggak ada. Nggak terbatas. Nggak terbatas ya? angkatan, iya. Nah, berarti ini yang di balik kamera ini ya ada beberapa dulu itu juga nggak tahu juara berapa dulu waktu ikut Gus Yuk itu ya. Itu masih punya kesempatan kayaknya. Godek-godek dibayar ya. Artinya saya kira itu setelah jadi Gus dan Yuk itu otomatis akan jadi wakil Mojokerto untuk Raka-Raki. Enggak Ada, sih. ada.
karena kan kita juga nggak membatasi kesempatan buat yang lain juga. Jadi meskipun mungkin sebelumnya belum berkesempatan untuk menjadi Gus dan Yuk terpilih, tapi berpotensi, kan nggak ada salahnya tuh untuk kita usung menjadi mewakili Kabupaten Mojokerto untuk maju ke ajang Raka-Raki Jawa Timur gitu. Iya, benar. Nah, kalau diseleksi lagi, yakin terpilih lagi? Kalau dari diri sendiri sih seharusnya yakin sih ya. Cuman mungkin saya merasa saya itu mungkin harus belajar banyak lagi buat nantinya jadi next perwakilan ke Raka-Raki Jawa Timur seperti itu. Nah, kalau kemarin kan sudah jadi Gus Yuk ya. Iya. Nanti seleksi lagi. Sebenarnya kemarin yakin nggak sih bahwa oh iya yang pantas ini memang saya nih? Iya. Kalau menurut saya merasa pantas karena berdasarkan kelebihan saya mungkin dalam bidang public speaking sih. Saya ini memiliki potensi yang mungkinnya nanti bisa saya kembangkan lagi, belajar lagi, apalagi di usia saya yang masih 17. Masih 17 tahun. 17 yang mungkin waktunya masih banyak buat saya belajar mengembangkan public speaking saya. Oke, sesuk sampean meneh-meneh ganteni aku di sini kayaknya ya. Siap-siap aja ya Mas ya. Waduh, saya ingin tambah akeh kira aduh. Mungkin terakhir pesan untuk teman-teman muda di Mojokerto agar lebih baik di depannya. Monggo gantian. Mbak Fahma dulu mungkin. Pesan-pesan aku buat teman-teman mungkin gali lagi potensi yang ada di kabupaten kita. Karena kan kita punya banyak banget potensi wisata yang bisa dikembangkan. Ya kita main-main dulu lah di sekitar-sekitar kita dulu, jangan gopo ke luar negeri kemana, karena nggak usah jauh-jauh, di kabupaten kita sendiri tuh udah punya banyak banget potensi yang bisa dikembangkan ya Gus Abi. Iya benar banget. Jadi kenali potensi di daerah kita, kembangkan bersama-sama untuk menjadikan Mojokerto lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Padahal kartu sini. Hai, follow IG saya ya. Karena kan Gus Ardi ini baru saja aktif nih di IG ya. Dan udah banyak fansnya nih kayaknya Gus Ardi. Udah banyak fansnya. Ada yang DM enggak ini sekarang? Ada. Oh, ada. Udah punya pacar belum sih? Gimana ya? Nah, karena tidak mau memberikan statusnya, memberitahukan sebenarnya sudah single atau enggak, kayaknya masih terbuka nih, baik Yuk Fahma ataupun Gus Ardi. Nah, tidak usah dijawab, karena kayaknya kesempatan kita harus kita tutup. Nanti kalau ingin mencari lebih jauh, silakan DM sendiri dan cari IG ataupun Facebook dari Yuk Fahma dan Gus Ardi. Iya, boleh. Terima kasih Gus Ardi dan Yuk Fahma atas kesempatannya. Saya masih ingin ngobrol sih, nanti off the record aja ya ngobrolnya ya. Siap. Ataupun di kesempatan yang lain. Baik, sahabat Sakinah, kita akhiri perbincangan kita kali ini bersama dengan Gus dan Yuk Kabupaten Mojokerto. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan motivasi terutama sahabat-sahabat Sakinah yang masih menjadi generasi bangsa dan generasi harapan di Kabupaten Mojokerto agar lebih meningkatkan skill dan kemampuannya agar bisa memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Mojokerto. Baik, ketemu lagi di channel Sakinah Menyapa. Tetap bersama saya Syafiq Manaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.